Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udud. Semoga stok jarum coklat dan kopi hitam kalian masih tetap aman. Amin. Pemimpin adalah seorang yang harus bijaksana. Pengambilan sebuah keputusan haruslah dilakukan dengan kepala dingin atau tidak merugikan masyarakat. Layaknya Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR yang selalu semena-mena memerintah dan membuat sebuah peraturan yang menguntungkan bagi pihak mereka tanpa mempedulikan nasib masyarakat. Di dunia One Piece, yang mengatur jalannya pemerintahan adalah 5 abah tangguh yang tidak diketahui dari mana asal usulnya, entah dari Tasikmalaya atau dari Cibaduyut. Namun di balik si abah ada seorang yang sangat luar biasa edan, yaitu Im Sama. Im Sama adalah is number one alias nomor hiji alias Firaunnya dunia One Piece. Belum diketahui seperti apa wujud Im Sama, entah pria atau wanita, bahkan bisa saja seorang alien preketek. Dunia One Piece sekarang sudah sangat kacau, parah dan sangatlah luar biasa edan. Kejadian besar sedang terjadi di mana-mana, mulai dari pertarungan di Pulau Egghead, Kurohige melawan Law, pergerakan Garp yang ingin menyelamatkan Kapten Kobe hingga menghilang, dan yang terakhir adalah si abah Gorosei alias Shinji Garcia Saturn menuju Pulau Egghead bersama Kizaru. Law dan Kid sudah berakhir sampai di sini saja. Kejadian besar terjadi di mana-mana, namun semua itu belum pasti. Kita juga diperlihatkan Kid yang sedang berada di Pulau Elbap dihancurkan oleh Akagami no Sang. Kita semua sudah tahu bahwa Kid juga adalah seorang yang paling tidak suka berada di bawah kepemimpinan seseorang. Kid hanya ingin menjadi kapten, lebih baik kalah dan mati daripada menjadi seorang bawahan. Entah siapa yang akan ditemuinya, manusia dengan luka bakar, namun digosipkan bahwa orang tersebut adalah Jaguar Disau atau Skober Gaban. Gaban adalah salah satu karakter paling penting, cukup dinantikan kehadirannya. Entah siapa yang akan lebih dulu bertemu dengan Gaban, bisa saja bukan Kid tetapi Law. Semua bisa terjadi dan tidak bisa diprediksi. Kekacauan sedang terjadi di mana-mana, dan salah satunya dari kekacauan tersebut adalah waktunya Skober Gaban akan muncul. Kita semua sedang menantikan pertarungan Gorosei melawan Luffy dan Kizaru melawan Zoro. Akan sangat menarik untuk sang Dewa Nika melawan si abah Gorosei, dan dendam Zoro kepada Kizaru ketika di Sabaody dulu. Jika memang benar Saturn ingin bertarung, maka dipastikan pulau tersebut akan hancur. Karena saya yakin bahwa kekuatan si abah Gorosei bukanlah main-main, begitupun sebaliknya dari pihak Luffy. Sekarang mereka berempat memiliki damage area yang cukup besar. Bisa-bisa pulau tersebut luluh lantah. Kita semua tidak tahu imajinasi apa yang ada di pikiran Luffy, karena Nika tidak memiliki batas. Jika Luffy ingin menjadi api atau petir, dia bisa melakukannya. Kelemahan Nika hanyalah imajinasi Luffy saja. Maka akan sangat menarik dan sangat luar biasa edan jika benar-benar si abah Saturn memiliki kekuatan yang hebat melawan Sun God Nika. Saya berharap bahwa si abah Gorosei hanya memiliki tampilan yang sudah tua saja, namun memiliki kekuatan di luar nalar atau sekelas Yonko agar ada perlawanan. Jika pertarungan tidak terjadi, maka Saturn hanya ingin berniat membawa Seraphim saja, karena otoritas tertinggi ada pada kelima Gorosei. Untuk Zoro pun demikian, seperti Luffy melawan Saturn. Namun jika itu terjadi, maka akan sangat menarik untuk Zoro melawan Kizaru. Kizaru bisa saja mengeluarkan pedang dari cahaya yang dipadatkannya. Kita akan melihat Zoro bertarung dengan seorang Logia yang bisa memadatkan Logia itu sendiri. Akan sangat bagus untuk Zoro melawan Kizaru, karena sekaligus memberikan pengalaman baru untuk Zoro melawan pengguna pedang dan laser seperti Kizaru. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Ini teh kalau si Saturn datang ke Pulau Egghead kan yang di kemarin kan udah diperlihatin ya, dikepung gitu si Pulau Egghead deh gitu. 9 Pais Admiral, Kizaru, Saturn, 30 kapal perang atau 20 ya. Dan 30.000 pasukan angkatan laut atau kroco gitu. Tadi sini tuh yang sangat menarik tuh menurut saya mah, kalau misalkan si Luffy bertarung sama si Gorosei ya, dalam pikiran saya mah gak akan bertarung bahkan sampai babak belur gitu, gak akan gitu. Pertarungan biasa aja dilawan sama si Kizaru gitu, terus si Luffy-nya melarikan diri menurut saya mah. Yang pertama teh ini teh kan Gear Pipe ya, si Luffy kan lawan si Kaido kan udah se-high apa gitu si Gear Pipe-nya. Nah kalau lawan si Gorosei nggak mungkin gitu, kalau misalkan si Gorosei teh lemah gitu, nggak akan mungkin gitu. Setidaknya kekuatannya sekelas Yonko atau sekelas si Kaido gitu. Kalau misalkan si Saturnnya bertarung sama si Luffy, otomatis si Luffy-nya harus masuk ke mode Nika gitu. Jadi nggak akan mungkin se-high seperti lawan si Kaido gitu menurut saya mah. Dipakai Gear Pipe-nya melawan si Kizaru atau si Saturn gitu misalkan, tapi nggak akan bertarung sampai buk-buk kayak si Kaido gitu. Si Luffy bakal kabur dari pulau tersebut gitu. Menurut saya pasti kayak gitu, soalnya alhamdulillah masuk angin bos, aduh hampurannya ya. Soalnya kalau misalkan Gear Pipe-nya dipakai hancur-hancuran melawan si Saturn,
menurut saya mah nggak akan terjadi. Kalau si Kizaru mah ngelawan si Zoro ya memborbardir gitu si Zoro gitu misalkan, atau yang lainnya gitu, masuk akal menurut saya mah. Tapi selepas dari itu si Satun ini nggak akan sampai ke menghancurkan pulau tersebut atau bukbek gitu gelut nih si Luffy di mode nikahnya, nggak akan menurut saya mah. Pasti si Satun ini teh cuman ngambil peralatan di Pulau Egin, gak akan ngancurin juga kan. Soalnya kan kemarin si Yok juga kan bilang kalau misalkan di pulau tersebut ada beberapa alat yang bisa membuat Mother Flame lagi gitu, kayak kemarin kan untuk menghancurkan Lulusia Kingdom. Otomatis kalau misalkan si Yoknya ditangkap, terus si Gorosei-nya minta, atau si Im-sama lah minta bikin duplikat dari Mother Flame yang cukup banyak, misalkan 3 atau 2 lagi atau 5 lagi Mother Flame, otomatis kan akan sangatlah luar biasa gitu kalau misalkan pihak pemerintah punya senjata seperti itu gitu, lebih dari 2 atau lebih dari 3 gitu menurut saya mah. Jadi manfaat menurut saya masih Gorosei lebih baik daripada menangkap si Luffy, lebih baik menyelamatkan Pulau Egghead dan ngambil si Yok buat ngasih senjata buat pemerintah lagi gitu. Soalnya kan itu lumayan juga kalau misalkan bertarung atau ada musuh gitu di sebuah pulau, ditembak langsung pakai Mother Flame dari jarak jauh bisa gitu dihancurin gitu. Kalau misalkan seperti perang Marineford gitu, kalau di sebelumnya si pemerintah atau si Im-sama punya Mother Flame gitu, lihat perang Marineford kan, kalau di Marineford kan nggak bisa gitu, kerugiannya masih ada di Marineford gitu. Ada angkatan laut, ada pihak dari pemerintah dunia juga, jadi nggak bisa dihancurin gitu. Tapi kalau ada kayak musuh di ya ibaratkan di kemarin teh Lulusia Kingdom kan, itu mah bukan pemerintahan, bukan di area pemerintah gitu, meskipun masih kerajaan gitu, bisa dihancurin langsung gitu. Menurut saya mah kalau ada musuh ya otomatis kan lebih untung gitu daripada nangkap si Luffy, lebih baik nyelamatin si York, tapi si Yorknya jadi tahanan disuruh bikin Mother Flame gitu, lebih banyak buat pemerintah untuk menghancurkan musuh gitu menurut saya. Tapi itu mah cuma teori, akan sangat menarik menurut saya teh yang cukup penasaran teh di sini teh pertarungan si Zoro sama si Kizaru gitu. Yang jadi di pikiran saya teh si Kizaru ini teh belum pernah kalah. Si Kizaru tuh terlihat konyol gitu, main-main gitu si Kizaru tuh, tapi dan kekuatannya luar biasa gitu. Saya tuh ingat ke kejadian yang di yang ngelawan Supernova gitu, si Drake, si Uroge, terus si Hawkin dibantai mudah gitu, dibantainya mudah pisan gitu, dihancurin sama si Kizaru. Berarti si Kizaru ini tuh kekuatannya kan luar biasa gitu. Menurut saya tuh belum pernah kalah lah, bonyok lah, seenggaknya bonyok gitu si Kizaru tuh. Nah menurut saya itu yang sangat menarik. Gak akan bertarung lah si Luffy sama si Satun mode nikah. Ya bertarung mungkin, tapi gak akan sampai ke babak belur kayak sama si Kaido gitu. Menurut saya mah bakal kabur lah si Luffy, lebih mentingin nakama yang lainnya sama si si Pegapang gitu. Untungnya kan sangat banyak gitu kalau misalkan nyelamatin si Pegapang atau masuk ke dalam kru bajak laut yang enggak jadi krunya tapi masuk di kapal Sanigo gitu, tapi memiliki ngasih keuntungan gitu, mereka keuntungan yang si Luffy gitu, yang bajak laut si Luffy ngasih ilmu gitu, entah ilmu dari kerajaan kuno, entah ilmu sains buat si Franky, si Usopp dan yang lainnya, akan sangat bermanfaat gitu daripada bertarung dan tidak menghasilkan apapun gitu. Menurut saya nggak akan menghasilkan apapun kan, otomatis kan si Satun teh masuk ke Pulau Egghead pengen nangkap si Pegapang. Kalau si Pegapangnya udah sama si Luffy ya udah tinggal kabur aja, daripada ribut kan nggak dapat apa-apa gitu, lebih baik kabur aja gitu daripada bertarung menurut saya mah ya. Tapi itu mah cuman teori aja lah untuk ngisi waktu. Banyak waktu kalian kan yang kosong, mending ngobrol sama saya daripada nongkrong ke Paradugu. Ya udahlah, salam sejahtera, ngopi dulu biar sehat. Goodbye, dadah.